Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi mengenai graf, yaitu mengenai lintasan dan sirkuit Euler dan Hamilton. Untuk yang pertama, lintasan Euler terlebih dahulu, yaitu lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Jadi nanti masing-masing sisi di dalam graf tersebut hanya dilalui satu kali saja. Nah, graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan dengan graf semi-Euler. Ada teorema, yaitu graf terhubung tak berarah G adalah graf semi-Euler. Graf semi-Euler berarti graf yang memiliki lintasan Euler. Jika dan hanya jika di dalam graf tersebut terdapat tepat dua simpul berderajat ganjil. Jadi nanti di dalam graf semi-Euler hanya ada dua simpul berderajat ganjil. Selain itu semua simpul berderajat genap. Contohnya, saya mempunyai ini graf A dan graf B, di mana graf A dan graf B adalah graf yang mempunyai lintasan Euler, maka dinamakan dengan graf semi-Euler. Graf A terlebih dahulu mempunyai lintasan Euler, yaitu dimulai dari 3, lalu 1, 2, 3, 4, 1. Jadi masing-masing sisi pada graf A hanya dilalui satu kali saja. Nah, menurut teorema di sini, graf A mempunyai tepat dua simpul berderajat ganjil. Kalau graf A merupakan graf semi-Euler, maka graf A harus mempunyai tepat dua simpul berderajat ganjil. Nah, di dalam graf A ini ada dua simpul berderajat ganjil, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Simpul 1 mempunyai derajat 3, yaitu 1, 2, 3. Simpul 3 juga mempunyai derajat 3, yaitu 1, 2, 3. Nah, selain itu, semua simpulnya berderajat genap. Simpul 2 dan simpul 4 berarti mempunyai derajat genap. Simpul 2 berderajat 1, 2. Simpul 4 juga berderajat 2, yaitu 1, 2. Lalu pada graf B juga merupakan graf semi-Euler, di mana lintasan Eulernya dapat saya tulis di sini, yaitu 1, 2, 4, 6, 2, 3, 6, 5, 1, 3, 5. Nah, di mana masing-masing sisi pada graf B hanya dilalui satu kali saja. Dan menurut teorema di sini, karena graf B ini merupakan graf semi-Euler, maka harus terdapat dua simpul berderajat ganjil. Maka simpul yang berderajat ganjil yaitu simpul 1 dan simpul 5, di mana masing-masing simpul 1 dan simpul 5 berderajat 3. Simpul 1 derajatnya 3, 1, 2, 3. Simpul 5 juga berderajat 3, 1, 2, 3. Selain itu, simpul-simpul lainnya berderajat genap. Kita cek. Untuk simpul 2, derajatnya 1, 2, 3, 4. Simpul 3, 1, 2, 3, 4. Simpul 4, 1, 2. Simpul 6, 1, 2, 3, 4. Berarti selain simpul 1 dan simpul 5, semua simpul berderajat genap. Selanjutnya mengenai sirkuit Euler. Sirkuit Euler adalah bila lintasan Euler tadi masing-masing sisi pada graf hanya dilalui satu kali saja. Bila lintasan Euler kembali ke simpul asal dan membentuk lintasan tertutup. Atau sirkuit Euler dapat saya tulis yaitu sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Di mana definisi sirkuit sendiri yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut dengan graf Euler. Ini ada teorema lagi, yaitu graf terhubung tak berarah G adalah graf Euler, memiliki sirkuit Euler, jika dan hanya jika setiap simpul di dalam graf tersebut berderajat genap. Jadi pada graf Euler, semua simpul pada graf tersebut harus berderajat genap. Contohnya, saya mempunyai graf C dan graf D, di mana graf C dan graf D ini adalah merupakan graf Euler karena masing-masing mempunyai sirkuit Euler. Sirkuit Euler pada graf C dapat saya tulis 1, 2,
3, 4, 7, 3, 5, 7, 6, 5, 2, 6, 1. Nah, masing-masing sisi di dalam graf C ini hanya dilalui satu kali saja. Dan simpul asal dan simpul akhir berada pada simpul yang sama, yaitu simpul 1. Nah, menurut teorema di sini, graf C dinamakan graf Euler jika setiap simpul di dalam graf C ini mempunyai derajat genap. Kita cek, untuk simpul 1 dan simpul 4 sama-sama berderajat 2 ya. Simpul 1, 1, 2, simpul 4 juga 1, 2. Untuk simpul lainnya berderajat 4. Kita cek, untuk simpul 2 derajatnya 1, 2, 3, 4. Simpul 3, 1, 2, 3, 4. Simpul 5, 1, 2, 3, 4. Simpul 6, 1, 2, 3, 4. Simpul 7, 1, 2, 3, 4. Berarti terbukti ya, graf C merupakan graf Euler karena setiap simpulnya mempunyai derajat genap. Lalu untuk graf D juga merupakan graf Euler. Nah, sirkuit Eulernya pada graf D yaitu dimulai dari A, lalu C, F, E, C, B, D, E, A, D, F, B, dan kembali ke A. Mengapa dinamakan dengan graf Euler? Karena masing-masing sisi di dalam graf D ini hanya dilalui satu kali saja. Dan simpul asal dan simpul akhirnya berada pada simpul yang sama, yaitu simpul A. Dan menurut teorema, graf D ini merupakan graf Euler karena masing-masing simpul mempunyai derajat genap. Kita cek, untuk derajat F terlebih dahulu mempunyai derajat 2, yaitu 1, 2. Selain itu, semuanya berderajat 4. Kita cek untuk simpul A, derajatnya 1, 2, 3, 4. Simpul B, 1, 2, 3, 4. Simpul C, 1, 2, 3, 4. Simpul E, 1, 2, 3, 4. Simpul D juga 1, 2, 3, 4. Jadi terbukti bahwa graf F mempunyai derajat genap dari masing-masing simpulnya. Lalu selanjutnya untuk graf E ini tidak memiliki lintasan Euler dan tidak memiliki sirkuit Euler. Berarti bukan merupakan graf Euler dan bukan merupakan graf semi Euler. Untuk membuktikannya, untuk memeriksanya, kalian boleh memakai teorema-teorema yang tadi ya. Untuk teorema pada graf semi Euler, harus ada dua simpul yang berderajat ganjil. Di sini, pada graf E, ada berapa simpul yang berderajat ganjil? Yaitu simpul 1, 1, 2, 3, simpul 2, simpul 4, dan simpul 5. Ternyata ada lebih dari 2 simpul yang berderajat ganjil. Berarti pada graf E bukan merupakan graf semi Euler. Graf E ini juga bukan merupakan graf Euler. Karena apa? Karena syarat graf Euler yaitu masing-masing simpul harus berderajat genap. Sedangkan pada graf E ini ada yang berderajat ganjil, yaitu simpul 1, 2, 5, dan 4. Hanya simpul 3 saja yang berderajat genap. Lalu selanjutnya, graf terhubung berarah G. Kalau tadi tak berarah, sekarang graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Jadi memiliki sirkuit Euler jika derajat masuk dan derajat keluarnya sama. Nah, G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama, kecuali dua simpul. Nah, dua simpul pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar dari derajat masuknya. Dan yang kedua, simpul kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluarnya. Contohnya, saya mempunyai graf A di sini. Graf berarah A mempunyai sirkuit Euler. Sirkuit Euler
di mana derajat masuk dan derajat keluarnya pada masing-masing simpul harus sama. Nah, sirkuit Euler pada graf A dapat saya tulis dari A, lalu G, lalu C, B, G, E, D, F, A. Jadi, masing-masing sisi pada graf A hanya dilalui satu kali saja. Dan simpul asal dan simpul akhir pada graf A ini berada pada simpul yang sama, yaitu simpul A. Dan dinamakan sirkuit Euler. Kenapa? Karena derajat yang masuk dan derajat yang keluar pada masing-masing simpul jumlahnya sama. Kita cek, ada simpul A, B, C, D, E, dan F. Ini derajat yang masuk dan derajat yang keluar sama, yaitu 1. Untuk derajat A terlebih dahulu, derajat masuknya yaitu tanda panah yang menuju ke simpul A ada 1. Tanda panah yang keluar dari simpul A ada 1. Sama-sama 1. Untuk simpul B, yang derajat masuknya 1, derajat keluarnya juga 1. Simpul C, derajat masuk atau tanda panah yang menuju ke simpul C ada 1. Derajat keluar atau tanda panah yang keluar dari simpul C juga ada 1. Simpul D, derajat yang masuk ini 1, derajat yang keluar 1. Simpul E juga sama, derajat yang masuk ke simpul E ada 1, derajat keluarnya juga ada 1. Untuk simpul F, derajat keluarnya ada 1, derajat yang masuk ke simpul F juga 1. Simpul G mempunyai derajat masuk dan derajat keluar yang sama, yaitu masing-masing ada 2. Untuk derajat yang masuk pada simpul G ada 2, kita cek. Yang tanda panah menuju ke simpul G ada 1, ini 2. Tanda panah yang keluar dari simpul G ada 2 juga, 1, 2. Lalu untuk graf B. Graf B merupakan graf yang memiliki lintasan Euler. Di mana lintasan Euler pada graf B yaitu dimulai dari D, lalu A, B, D lagi, C, dan B. Nah, di sini setiap simpul pada graf B mempunyai derajat masuk dan derajat keluar yang sama, kecuali 2 simpul, yaitu simpul D dan simpul B. Kita cek, selain simpul B dan simpul D terlebih dahulu, pada simpul A dan simpul C, derajat masuk dan derajat keluar pada simpul A dan simpul C masing-masing sama, yaitu derajat yang masuk pada simpul A ada 1, derajat keluarnya juga ada 1, derajat yang masuk pada simpul C juga ada 1, derajat keluarnya juga ada 1. Nah, ada 2 simpul yang derajat masuk dan derajat keluarnya tidak sama, yaitu simpul D dan simpul B. Yang pertama dulu, simpul D mempunyai derajat keluarnya ada 2, yaitu 1, 2. Derajat masuk ke simpul D ada 1. Berarti simpul D ini adalah simpul yang pertama yang mempunyai derajat keluar 1 lebih besar dari derajat masuknya. Lalu yang kedua, simpul B. Simpul B mempunyai derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Karena derajat masuk ke simpul B ada 2, derajat keluar dari simpul B hanya ada 1. Lalu graf berarah C ini tidak mempunyai lintasan dan sirkuit Euler. Silakan nanti dicek sendiri. Lalu selanjutnya mengenai lintasan Hamilton. Untuk lintasan Hamilton, yaitu lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf hanya tepat 1 kali saja. Nah, graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton dinamakan graf semi Hamilton. Contohnya, saya mempunyai ini graf A. Graf A ini mempunyai lintasan Hamilton atau bisa disebut dengan graf semi Hamilton. Di mana lintasan Hamiltonnya kita mulai dari 3, 2, 1, 4. Jadi kalau lintasan Hamilton itu yang dilihat adalah simpulnya, bukan sisinya. Jadi lintasan Hamilton pada graf A yaitu 3, 2, 1, 4. Masing-masing simpul hanya dilalui 1 kali saja. Lalu selanjutnya mengenai sirkuit Hamilton.
Sirkuit Hamilton adalah bila lintasan Hamilton tersebut kembali ke simpul asal. Jadi lintasan Hamilton yaitu lintasan yang masing-masing simpul hanya dilalui satu kali saja, lalu kembali ke simpul asalnya. Atau sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal yang dilalui dua kali ya. Karena simpul asal dan simpul akhir berada pada simpul yang sama. Lalu, graf yang mempunyai sirkuit Hamilton disebut dengan graf Hamilton. Contohnya, saya mempunyai graf B. Graf B merupakan graf Hamilton. Karena apa? Karena graf B ini mempunyai sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton pada graf B yaitu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 1. Jadi, tiap simpul pada graf B hanya dilalui satu kali saja, dan simpul asal dan simpul akhir berada pada simpul yang sama, yaitu simpul 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 1. Graf C tidak memiliki lintasan maupun tidak memiliki sirkuit Hamilton. Silahkan nanti dicek sendiri. Misalkan lintasannya dimulai dari 1, 4, 2. Ini simpul 3 tidak terlewati. Sirkuitnya misalkan dari 3, 4, 2 ya. Ini satunya juga tidak terlewati. Berarti graf C ini tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Ada beberapa teorema pada sirkuit Hamilton atau graf Hamilton. Yang pertama, teorema Dirac. Jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul, di mana n atau simpulnya harus lebih dari sama dengan 3. Sedemikian sehingga derajat tiap simpul paling sedikit n per 2. Jadi, jumlah semua simpul dibagi 2, yaitu derajat setiap simpul harus lebih dari sama dengan n per 2 untuk setiap simpul di graf G. Maka graf G tersebut dinamakan dengan graf Hamilton. Yang kedua, teorema Ore. Jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul, di mana simpulnya atau n-nya lebih dari sama dengan 3. Sedemikian sehingga dV, derajat pada V plus derajat pada U, harus lebih dari sama dengan n. Atau lebih dari sama dengan jumlah semua simpul yang ada pada graf tersebut. Untuk pasang simpul yang tidak bertetangga, jadi U dan V ini tidak saling bertetangga, atau tidak mempunyai sisi yang menghubungkan antara U dan V. Maka graf G adalah graf Hamilton. Contohnya, ini ya, pada graf B yang tadi, graf B merupakan graf Hamilton. Kita cek pada teorema Dirac dan teorema Ore, apakah juga berlaku pada graf B? Graf B mempunyai 4 simpul, yaitu simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan simpul 4. Di mana derajat pada simpul 1 dan simpul 3 yaitu masing-masing adalah 3. Derajat pada simpul 1, 1, 2, 3. Derajat pada simpul 3 juga ada 3, 1, 2, 3. Sedangkan derajat pada simpul 2 dan 4 masing-masing adalah 2, yaitu 1, 2. Derajat pada simpul 4 juga 1, 2. Sekarang pada teorema Dirac. Graf B dinamakan graf Hamilton jika mempunyai derajat tiap simpul paling sedikit n per 2. N-nya di sini ada berapa? Atau simpulnya ada 4. Maka derajat pada masing-masing simpul harus paling sedikit yaitu 4 per 2. Berarti paling sedikit derajatnya harus 2. Pada graf B, derajat paling sedikit ada 2, yaitu derajat pada simpul 2 dan simpul 4. Pada simpul 2, derajatnya ada 2. Pada simpul 4 juga derajatnya ada 2. Selain itu, derajatnya ada lebih dari 2, yaitu pada derajat 1 dan derajat 3, derajatnya masing-masing adalah 3. Lalu untuk teorema Ore juga berlaku pada graf B, karena untuk pasang simpul yang tidak bertetangga, derajat dV plus du lebih dari sama dengan n. Kita cek. Simpul-simpul yang tidak bertetangga atau tidak mempunyai sisi yang menghubungkan yaitu simpul 2 dan simpul 4. Simpul 2 dan simpul 4 masing-masing derajatnya ada 2. Jika dijumlahkan berarti
mendapatkan 2 plus 2 sama dengan 4. Di mana jumlah semua simpul sendiri adalah 4. Jadi berlaku. Lalu selanjutnya, setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul, di mana N lebih dari sama dengan 3, terdapat sebanyak N-1 per 2 buah sirkuit Hamilton. Nah, ini nanti silahkan dipelajari sendiri. Lalu selanjutnya, ada 2 graf lagi, graf A dan graf B. Graf A ini dinamakan graf Hamilton sekaligus graf Euler. Graf Hamilton tadi apa? Graf Hamilton jika tiap simpul hanya dilalui 1 kali saja. Dan di mana simpul asal dan simpul akhir berada pada simpul yang sama. Untuk graf Euler, masing-masing sisi pada graf A hanya dilalui 1 kali saja. Dan simpul awal dan simpul akhir juga berakhir pada simpul yang sama. Kita cek. Untuk graf Euler terlebih dahulu ya. Untuk graf Euler terlebih dahulu dimulai dari simpul 5, kedua, lalu ketiga, ke-1, kedua, ke-4, ketiga, ke-6, ke-4, ke-1, lalu kembali lagi ke 5. Untuk graf Euler, untuk teoremanya, tiap simpul di dalam graf A ini harus berderajat genap. Kita cek pada simpul 5 dan simpul 6, masing-masing derajatnya 2, yaitu 1, 2. Simpul 6 juga 1, 2. Derajat yang lainnya berderajat 4. Simpul 1, derajatnya 1, 2, 3, 4. Simpul 2 juga 1, 2, 3, 4. Simpul 3, 1, 2, 3, 4. Simpul 4 juga 1, 2, 3, 4. Jadi terbukti bahwa graf A ini termasuk graf Euler. Sekarang kita cek apakah graf A juga termasuk graf Hamilton. Setiap simpul pada graf A hanya dilalui 1 kali saja. Dan simpul asal dan simpul akhir berada pada simpul yang sama. Kita mulai dari simpul 5. Juga sama, simpul 5. Ke simpul 2, ke simpul 3, ke simpul 6, ke simpul 4, ke simpul 1, ke simpul 5 lagi. Lalu selanjutnya pada graf B, silahkan dicek sendiri. Nanti silahkan dipelajari sendiri. Apakah benar merupakan graf Hamilton sekaligus graf semi-Euler? Nah, untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan langsung ke saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.